bersama. Orang itu telah mendengar perkataan Tuhan dan percaya serta menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan karena itulah gereja baptis hanya membaptiskan orang-orang yang telah secara pribadi dapat mengakui dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi hanya mereka yang telah mendengar perkataan Tuhan dan percaya serta menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Lalu Bapak Ibu Saudara, baptisan menjadi sebuah kesaksian iman, di mana orang menyaksikan bahwa saya secara pribadi benar-benar telah mengakui dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Baptisan juga merupakan mandat yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Merupakan mandat. Walaupun baptisan itu sendiri tidak menyelamatkan. Karena yang menyelamatkan adalah ketika orang itu memutuskan untuk percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Baptisan menurut keyakinan orang baptis, gereja baptis adalah masuknya seseorang menjadi anggota gereja. Menjadi anggota gereja berarti ketika keempat saudara kita yang pagi ini memberi diri untuk dibaptiskan, maka mereka mulai pagi ini telah masuk dan diterima menjadi anggota Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah. Dan termasuk yang ketiga adalah anggota Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah TPW Polres. Keanggotaan menjadi sangat penting. Saya selalu menekankan kepada mereka, baptisan bukan akhir segala-galanya. Tetapi sesungguhnya baptisan adalah selain menjadi sebuah kesaksian, menjadi pintu masuk untuk kita bertumbuh. Untuk kita bertumbuh bersama. Karena itu saya menekankan kepada calon-calon baptisan, jadilah anggota gereja yang baik dan setia. Di dunia ini banyak dan bertumbuh gereja-gereja. Tetapi jadilah anggota gereja yang baik dan setia. Seringkali orang berkata, setelah dibaptis, kemana dia? Kemana dia? Dan itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, termasuk kita semua, ketika kita sudah bergabung menjadi anggota Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah, mari kita bertumbuh bersama, mari kita melayani bersama, mari kita mengabdi bersama di gereja lokal, yaitu Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah. Mari mensyukuri atas keempat saudara kita yang pagi hari ini memberi diri untuk dibaptiskan. Saya mengajak kita semua tunduk kepala. Mari berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur oleh karena Engkau yang telah menyelamatkan umat-Mu dari dosa. Hari ini ada 4 saudara kami yang oleh karena mendengar perkataan-Mu, mendengar firman-Mu,
dan percaya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, mereka memberi diri mereka untuk dibaptiskan. Kami ingin bersama-sama dengan malaikat surga bersorak-sorai memuji-muji Tuhan karena ada orang-orang yang bertobat, orang-orang yang percaya, orang-orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dan sebagai gereja Tuhan hari ini melakukan mandat untuk membaptiskan mereka. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Saya mengundang keluarga dari Saudara Rudi Christian Bureni untuk ke depan. Silakan keluarga. Saudaraku Rudi Kristianto Bureni, oleh karena engkau telah mendengar firman Tuhan dan secara pribadi engkau telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, maka atas kuasa Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah, saya selaku Gembala Sidang membaptiskan saudara pada saat ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saya mengundang keluarga dari Saudari Deborah Vanibong untuk ke depan. Saudaraku Deborah Vanibong, engkau telah mendengar perkataan firman Tuhan dan engkau telah mengambil keputusan secara pribadi untuk percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, maka saya atas kuasa Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah selaku Gembala Sidang membaptiskan saudara pagi ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
nggak usah. Yuk, turun Ivan, turun ya. Ya, nggak apa-apa. Keluarga dari Ivan Immanuel Yoso, silakan ke depan. Saudaraku Ivan Immanuel Yoso, engkau telah mendengar firman Tuhan dan secara pribadi engkau telah percaya serta menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Maka saya atas kuasa Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah, selaku Gembala Sidang, membaptiskan saudara pada pagi hari ini dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Pelan-pelan. Ya. Keluarga dari Sarah Siska Margareta, silakan ke depan. Saudaraku Sarah Siska Margareta, engkau telah mendengar firman Tuhan dan secara pribadi telah mengaku serta percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Maka saya atas kuasa Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah, selaku Gembala Sidang, membaptiskan saudara pagi ini dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, kita menyambut mereka menjadi bagian daripada keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah, dan mari kita bertumbuh bersama-sama dengan mereka. Mari kita mensyukuri atas keempat saudara kita yang telah memberi diri untuk dibaptiskan dengan pujian terima kasih Tuhan. Saya mengundang Ibu Bapak Saudara untuk berdiri bersama-sama, dan Bapak Yohanes Wijaya akan memimpin mengarahkan ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku.
Lalu kembali Bapak Ibu dan Saudara. Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, luar biasa, kita bersyukur sudah tepat hari ini kita tepat kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita pagi ini, kita akan melihat warta jemaat. Kali ini pas hari Minggu, jadi mesti ada warta jemaat. Yang pertama, kita bersyukur untuk 4 saudara kita yang dibaptis pagi ini. Ada 3 dari TPW Poris, Gereja Baptis Indonesia Cengkareng cabang TPW Poris. Lalu yang pertama dari Gereja Baptis Cengkareng Indah, itu Rudi Kristianto Bureni, anaknya Pak Nelis. Kita berdoa untuk 4 saudara kita untuk terus bertumbuh dan semakin setia kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, kegiatan kebaktian doa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 dan tanggal 4 Januari 2023 itu diliburkan. Termasuk doa fajar pada hari Sabtu tanggal 31 Desember dan Sabtu tanggal 7 Januari 2023. Jadi kita libur. Kemudian yang berikutnya, kebaktian tahun baru yang disertai dengan perjamuan Tuhan akan dilaksanakan pada hari Minggu 1 Januari 2023 pada kebaktian pagi 1 dan 2. Bagi yang mengikuti ibadah via online, Zoom bisa mengambil anggur perjamuan dan hosti di meja penerima tamu. Silakan Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri untuk bersama-sama berbakti dalam kebaktian tahun baru. Kemudian pengumuman yang lain, Bapak Ibu bisa melihat di warta jemaat kita ada laporan keuangan, kehadiran dan juga persembahan para pelayan melayani minggu-minggu ini. Itu saja Bapak Ibu Saudara yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan info warta jemaat kita untuk minggu ini. Baik, kita akan bersama kita untuk datang kepada Tuhan. Kita bersyukur oleh karena kita sudah hampir memasuki di tahun 2023. Tepat hari ini 25 Desember. Pasti ada hal-hal yang kita alami sepanjang tahun 2022. Namun kita melihat bagaimana Tuhan menyatakan kuasa-Nya kepada kita, memimpin kita sampai hari ini. Amin Bapak Ibu dan Saudara. Kita percaya bahwa malaikat di surga memuji Tuhan oleh karena Yesus datang ke dalam dunia. Mari kita menyatakan hormat kita kepada Allah, kepada Kristus Raja Mulia yang telah hadir sebagai penyelamat manusia dari dosa-dosa. Mari setiap pribadi untuk tunduk kepala di hadapan Tuhan mensyukuri. Bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita yang Allah kerjakan, yang Allah perbuat di dalam kehidupan kita. Mari setiap pribadi untuk merenungkan kebaikan Tuhan. Yesus sudah hadir. Dia datang untuk kita, untuk menyelamatkan kita, orang-orang berdosa. Kita bersyukur oleh karena kita menjadi bagian di dalam kerajaan Allah. Kita menjadi orang-orang percaya di dalam Kristus. Dan biarlah sukacita Natal membawa kita merasakan hadirat Tuhan dan bertumbuh di dalam Tuhan. Hai malaikat dari surga, kita akan puji Dia dengan kesungguhan hati kita. Berilah hormat Kristus Raja Mulia. Hai malaikat dari surga. Hai malaikat dari surga, atas bumi kabarkan janji Allah
berilah hormat, berilah hormat, berilah hormat, Kristus Raja mulia. Hai Gembala yang di padang, hai Gembala yang di padang, terima kabar yang mulia. Allah serta kita, Allah serta kita sekarang sudah jadi manusia. Katakan berilah hormat, berilah hormat, berilah hormat, Kristus Raja mulia. Orang Majus, Majus, hai sekarang tinggalkan renunganmu, lihat bintang terang cemerlang, carilah raja itu. Berilah hormat, berilah hormat, Kristus Raja mulia. Berilah hormat, berilah hormat, berilah hormat, Kristus Raja mulia. Saya undang Bapak Ibu satu bangkit berdiri. Berilah hormat bagi Allah. Berilah hormat, berilah hormat bagi Allah, bagi Allah Maha Tinggi. Damai di bumi, damai di bumi, manusia bersukacita. Berilah hormat bagi Allah, berilah hormat bagi Allah, berilah hormat bagi Allah. Damai di bumi, damai di bumi, damai di bumi, damai di bumi, manusia, manusia bersukacita, manusia bersukacita, bersukacita. Berilah hormat, berilah hormat bagi Allah,
Bapa kami di surga, kami menyatakan syukur kepadamu ya Tuhan. Oleh karena pagi ini kami boleh bersama-sama datang kepada Tuhan. Kami menyatakan hormat kami kepada Tuhan. Oleh karena Raja mulia telah hadir. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena perjalanan hidup kami yang Allah pimpin secara luar biasa, yang Allah kerjakan, yang Allah perbuat dalam kehidupan kami. Kalau pagi ini kami ada sampai hari ini, itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Itu semua oleh karena kebaikan Tuhan yang Allah nyatakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ini menjadi alasan mengapa kami harus memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Oleh karena Yesus telah hadir dalam kehidupan kami, menjadi Raja damai dalam setiap hati manusia. Pimpin Tuhan ibadah kami pagi ini, dari awal hingga pada akhirnya, supaya pujian penyembahan kami kepada Allah berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pagi ini kami bersama-sama beribadah. Kami bersatu hati, Tuhan pimpin supaya semuanya ada dalam campur tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita duduk kembali Bapak Ibu dan Saudara. Ya mungkin hari ini kita mungkin Bapak Ibu bisa memberikan salam kiri kanan. Boleh berdiri lagi Bapak Ibu. Sudah duduk berdiri lagi. Silakan berikan salam kiri kanan. Ya, katakan selamat Natal boleh. Katakan selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita kabarkan Injil kita. Tetap berdiri Bapak Ibu dan Saudara. Kita mau kabarkan Injil ke seluruh dunia. Kabarkan berita baik. Mari kita kabarkan kelahiran Tuhan Yesus. Kabarkan dari gunung, amin, bukit dan manapun juga. Kabarkan dari gunung lahirnya. Kabarkan dari gunung, amin. Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkan dari gunung lahirnya Almasih. Gembala yang di padang, Gembala yang di padang menjaga dombanya. Lihatlah dari langit memancar cahaya. kabarkan dari Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkan dari gunung lahirnya di palungan yang Almasih. indah. Di palungan yang hina lahirlah Almasih. Keselamatan manusia, anugerah ilahi. Kabarkan dari gunung, Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga. amin. Kabarkan dari gunung lahirnya Kabarkan dari Almasih. gunung, ya. Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkan dari gunung lahirnya Almasih. Mari kita sambut Raja kita, saudara. Puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Amin. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus.
Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut sang raja kita. Haleluya. Mari kita sambut sang raja. Mari kita puji namanya. Dia yang berkuasa, dia yang maha mulia. Dia yang maha mulia, dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Katakan puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, Amin. puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana, Amin. puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya. Mulia namanya. Mulia namanya. Mulia namanya. Luar biasa. Haleluya. Kita kembali Bapak Ibu dan Saudara. Baik, kita akan mendengarkan persembahan puisi dari Sekolah Baptis. Natal di hatiku. Desember datang lagi. Lonceng Natal berdentang silih berganti. Kidung pujian bergema nan merdu. Kerlap-kerlip pohon Natal seperti bintang di langit. Pertanda Natal telah tiba. Natal, Natal, Natal lagi. Seperti tahun-tahun yang lalu. Natal membuat semua sibuk berbelanja. Semua perlengkapan baru, baju, sepatu baru, membuat rangkaian acara Natal nan meriah. Apakah semua itu perlu? Tuhan Yesus yang lahir tidak memerlukan semua itu. Dia yang lahir penuh dengan kesederhanaan, tidak perlu semua itu. Dia ingin kelahirannya ada di hati kita. Kasih dan pengampunan ada di hati kita. Natal adalah sukacita di hatiku. Natal adalah kasih di hatiku, di hatimu, di hati kita semua. Pujian dan hormat hanya bagimu di tempat maha tinggi. Terima kasih untuk Natal. Terima kasih untuk kelahiranmu. Biar damai dan sukacita Natal selalu di hati kami semua.
puisi yang indah yang disampaikan membuktikan bahwa Allah mengasihi hidup kita. Mari kita beri hati kita untuk memuliakan Dia dalam setiap kehidupan kita, memuji Dia dalam setiap kehidupan kita. Baik, saat kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan, kita akan berikan yang terbaik kepada Tuhan. Doa persembahan dipimpin oleh Ibu Indrayani. Dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur ya Tuhan, di hari Natal ini kami boleh berbakti kepada Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Namun persembahan yang terindah adalah hidup kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Baik, sementara pelayan persembahan akan menolong kita mengadakan kantong persembahan, kita akan mengangkat pujian. Ku bersyukur karena kasih setiamu. Matahari yang bersinar Kau yang ciptakan, bulan bintang berkilauan Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di mata-Mu sangatlah berharga. Besar kasih-Mu kepadaku. Bunga bakung yang di padang, bunga bakung yang di padang Kau yang pelihara. Burung pipit di udara Kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepadamu. Tak perlu khawatir hari esok. ku bersyukur Ku bersyukur karena kasih setiamu selalu baru, seperti fajar mereka tiap janji-Mu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. bunga bakung yang di padang, kita akan pujikan sekali lagi. Bunga bakung yang di padang Kau yang pelihara. Burung pipit di udara Kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepadamu. Tak perlu khawatir hari esok. Ku bersyukur karena kasih setiamu selalu baru, seperti fajar mereka tiap janji-Mu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Ku bersyukur karena kasih setiamu. Ku bersyukur karena kasih setiamu selalu baru, seperti fajar mereka tiap janji-Mu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya.
matahari yang bersinar, matahari yang bersinar, Kau yang ciptakan. Bulan bintang berkilauan, Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di mata-Mu amatlah berharga. Besar kasih-Mu kepadaku. Bunga bakung yang di padang, Kau yang pelihara. Burung pipit di udara, Kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepada-Mu. Tak perlu khawatir hari esok. Ku bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku bersyukur karena kasih setia-Mu selalu baru. Seperti fajar merekah tiap janji-Mu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Ku bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku bersyukur karena kasih setia-Mu selalu baru. Seperti fajar merekah tiap janji-Mu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. 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 Baik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Stefanus Ngatimin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Tridom.
tinggalkan surgamu demi selamatkan jiwaku, dan syukurku hanya bagimu. Terima kasih untuk Natal di hidupku. Bukan karena elok rupaku, bukan karena kuat dan gagahku, namun karena lemah rapuhku, Engkau lahir bagiku. Kau rela tinggalkan surgamu demi selamatkan jiwaku, dan syukurku hanya bagimu. Terima kasih untuk Natal di hidupku. Kau rela tinggalkan surgamu demi selamatkan jiwaku, dan syukurku hanya bagimu. Terima kasih untuk Natal di hidupku. Kau rela tinggalkan surgamu demi selamatkan jiwaku, dan syukurku hanya bagimu. Terima kasih untuk Natal di hidupku. Dan syukurku hanya bagimu. Terima kasih untuk Natal di hidupku. Terima kasih untuk Natal di hidupku. Terima kasih Tridem dan juga saudara-saudara yang membacakan puisi. Biarlah saudara terus diberkati dan menjadi berkat. Kita bersyukur oleh karena Natal
hadir di dalam hati kita, dan juga Natal hadir dalam kehidupan saya dan ibu bapak saudara. Saya mengundang keempat saudara yang telah dibaptiskan untuk ada di depan ini, silakan. Lalu saya minta Ibu Kurniawati akan menyerahkan Alkitab dan piagam kepada Rudi dan kepada saudara-saudara yang dari TPW Poris. Baru setelah itu Pak Hendri akan menyerahkan Alkitab dari Badan Pengurus Nasional GGBI kepada jemaat yang ada di Poris. Ibu Kurniawati silakan menyerahkan kepada Rudi Alkitab dan piagam, termasuk piagam kepada jemaat di TPW Poris. Ya. Piagamnya saja, Ibu Kurniawati, Bu Ayu, piagamnya saja. Lalu Gembala Sidang TPW Poris, Evangelis Hendri Suparman akan menyerahkan Alkitab dari Badan Pengurus Nasional GGBI. Pak Hendri, silakan Pak, menyerahkan Alkitab Pak. Ya, silakan Bu Kurniawati ada di sebelah sini untuk difoto. Ya, mari kita beri tepuk tangan kepada mereka semua. Selamat karena saudara telah memberi diri dibaptiskan, dan selamat bergabung menjadi anggota Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah, dan TPW Poris terhisap menjadi anggota Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah. Kiranya saudara berkomitmen untuk bertumbuh bersama dan melayani bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain sebagai keluarga besar sidang jemaat Tuhan. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus Kristus yang baik, saatnya kami berdiam diri dan mengarahkan seluruh perhatian kami, pendengaran kami kepada firman-Mu, agar kami mengerti maksud Tuhan dari firman Tuhan pada saat ini. Karena itu kami juga bermohon supaya Roh Kuduslah yang membimbing setiap kami, menuntun kepada setiap kami untuk dibawa kepada pengertian-pengertian rohani yang Allah mau sampaikan kepada setiap kami, siapapun kami. Ya Tuhan, dengan sukacita dan ucapan syukur kami ingin mendengar dan menerima firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Ibu bapak saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema Natal tahun ini saya ambil dari Lukas pasal 1
ayat 46 dan 47, yaitu aku mau memuji Tuhan. Aku mau memuji Tuhan. Memang semestinya demikian. Seperti apapun kualitas suara kita, aku mau, kita mau memuji Tuhan. Apapun kualitas suara kita, seperti apapun kualitas suara kita, maka kita mau memuji Tuhan. Memuji Tuhan bukan saja ketika kita berada dalam suasana yang baik-baik saja. Memuji Tuhan bukan saja pada saat kita menerima limpahan berkat secara jasmani. Baru kita katakan puji Tuhan, haleluya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau belajar dari seorang perempuan Yahudi seperti tadi malam saya sampaikan, yaitu perawan Maria, justru disitulah menunjukkan kualitas kehidupan seorang perempuan Yahudi ini, yaitu perawan Maria. Kita sudah amat sangat mengerti apa yang dikatakan oleh Alkitab, apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, bagaimana seorang perawan Yahudi yang bernama Maria ini, seorang gadis desa, sedang diperhadapkan kepada tekanan yang tidak mudah. Saya rasanya tidak perlu mengulas panjang. Kita semua telah diberitahu oleh Alkitab, oleh firman Tuhan, bahwa dia mengandung sebelum dia memiliki suami. Memang generasi sekarang terlalu banyak yang demikian. Hamil sebelum dia memiliki suami. Tetapi seperti tadi malam Bapak Ibu Saudara, kalaupun dia melahirkan sebagai seorang perempuan yang melahirkan anak, dan Yesus lahir tanpa seorang ayah, bukan karena dia melakukan kesalahan di dalam kehidupannya. Dia benar-benar menjaga kekudusan hidupnya, walaupun dia sudah dinyatakan sebagai tunangan daripada Yusuf. Dia benar-benar menjaga kekudusan di dalam dirinya, menjaga kekudusan di dalam hidupnya, sekalipun sekali lagi saya katakan, dia sudah sah menjadi tunangan daripada Yusuf. Dan karena itu ketika Yusuf mendapat berita bahwa tunangannya itu telah mengandung, Yusuf berencana secara diam-diam ingin menceraikan tunangannya itu. Karena dia merasa dan betul-betul dia belum pernah menjamah tunangannya itu. Bapak Ibu Saudara, Maria berada dalam tekanan yang menurut saya luar biasa. Bukan karena ekonomi. Memang tidak dijelaskan di dalam Alkitab seperti apa perekonomian daripada Maria ini, tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita dia adalah gadis desa. Ketika saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk pergi ke Israel, lalu foto bersama dengan Maria dan Yusuf, tetapi bukan 2000 tahun yang lalu. Jadi diperankan oleh orang lain, dan dari peran itu menunjukkan betapa sederhananya seorang perempuan desa yang bernama Maria.
Tidak digambarkan dalam suasana itu sebagai keluarga yang wah, sebagai keluarga yang mewah, sebagai keluarga yang berada, sebagai keluarga yang memiliki kasta yang tinggi. Tetapi dia adalah seorang gadis yang biasa. Lalu Bapak Ibu Saudara, dia mendapat tekanan yang luar biasa, di mana dia mengandung. Dan lagi-lagi kita telah diberitahu, tetapi dalam situasi yang demikian, Ibu Bapak Saudara, dalam situasi yang demikian, bahkan ketika dia berjumpa dengan Elisabet, terjadi peneguhan yang luar biasa. Ayat 46 dan 47 dari kitab Injil Lukas pasal pertama berkata demikian. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Lalu jiwaku memuliakan Tuhan setelah dia tahu persis bahwa dia akan menghadapi resiko, menghadapi tekanan, menghadapi persoalan sosial, persoalan dengan keluarganya, persoalan dengan Yusuf yang telah menjadikan tunangannya. Dengan didahului sebuah pernyataan iman, kerendahan hati, dan ketulusan, jadilah perkataanmu itu. Jadilah perkataanmu itu menurut apa yang engkau kehendaki. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jiwaku memuliakan Tuhan. Pertanyaannya mengapa? Di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah tekanan, dia dapat menyatakan, mengangkat hatinya, mengangkat jiwanya untuk memuliakan Tuhan. Karena Maria mendapatkan kasih karunia yang sempurna datang daripada Allah. Karena Maria mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, di mana dia dipilih di antara kaum wanita untuk menjadi alat Tuhan. Ayat yang ke-26 saya ingin membacakan untuk kita Bapak Ibu Saudara sampai yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke dalam rumah Maria, malaikat itu berkata, salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat, ayat yang ke-30 Bapak Ibu Saudara, kepada Maria, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Jangan takut hai Maria, sebab engkau mendapatkan kasih karunia dari siapa? Dari Allah, dari Tuhan, dari Allah yang maha tinggi, dari Allah sang pencipta, sang pemilik, sang pemelihara, sang penjaga alam semesta ini. Dia mendapatkan kasih karunia di antara para perempuan yang lain. Dia dipilih oleh Allah. Dia dipilih oleh Allah. Apakah tidak ada wanita lain Bapak Ibu Saudara? Apakah di kota Nazaret itu hanya ada satu-satunya wanita, semua laki-laki? Walaupun katanya, kenyataan di dunia ini memang lebih banyak wanitanya daripada pria, betul ya? Bapak Ibu mengaku itu.
Di gereja saat ini kita beribadah, kalau dihitung nggak tahu banyak wanita tuh laki-laki. Ya. Coba yang wanita berdiri. Yang wanita. Yang merasa wanita. Iya. Yang merasa wanita. Lalu silahkan yang pria juga berdiri sekarang. Wanita duduk dulu. Pria, yang merasa pria. Saya sudah sejak berdiri saja tadi. Ricky, oh ya sudah berdiri. Kayaknya perasaan banyak wanita atau pria? Jangan duduk dulu. Pak Henry duduk, enggak apa-apa. Ya, silakan ucapkan kepada para wanita, entah itu istrimu atau anakmu atau cucumu. Ya, Tuhan memberi kasih karunia kepadamu. Coba kepada. Iya. Wah, ada yang salaman, ada yang pelukan. Itu istrinya dipeluk itu ya. Iya. Lalu sekarang silakan semua berdiri. Ya, yang pria yang wanita katakan engkau juga. Coba. Iya. Iya. Wah. Seandainya Bu Stefanus masih ada, pasti tak suruh ke depan gitu. Lalu betapa maknyes gitu ya. Ketika dikatakan engkau juga, wah, lalu ditambahin sayang, gitu ya, ya, lalu ditambahin cantikku, gitu kan, walaupun sudah sepuh enggak apa-apa sekali waktu, itu wanita itu pengen kata-kata yang lembut, betul enggak para wanita? Jadi jangan kasar dengan istrimu, ya, sudah silakan duduk, ya. Nah Bapak Ibu Saudara, betapa luar biasanya seorang wanita, seorang perempuan dari Nazaret yang bernama Maria. Dia tidak mendapatkan pernyataan dari Yusuf, tetapi dia mendapatkan pernyataan daripada malaikat, daripada Allah. Engkau mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Istimewa sekali Bapak Ibu Saudara, menjadi alat. Sekali lagi saya katakan, apakah memang di kota itu, di kampung itu, di desa itu hanya ada satu perempuan yang bernama Maria? Enggak. Jadi terlalu banyak perempuan juga. Tetapi yang membuat dia pada akhirnya, jiwaku memuliakan Allah, hatiku bergembira karena Allah, adalah ketika ia yang merupakan wanita biasa-biasa saja, bukan wanita karir, dia mendapatkan kasih karunia daripada Allah. Dia mendapatkan penghargaan, dia mendapatkan kepercayaan yang datangnya itu daripada Allah. Saya merasa bahwa dunia ini ketika akan memberikan sebuah penghargaan kepada seseorang, karena tentu dilihat bagaimana orang itu memenuhi berbagai kriteria. Dan pasti unggulan. Ya, pasti semuanya merupakan unggulan dan dia mendapatkan anugerah, mendapatkan hadiah, mendapatkan mahkota, piala. Tetapi Bapak Ibu Saudara, lagi-lagi Maria ada seorang
biasa saja. Dia bukanlah seorang wanita pengusaha seperti Alkitab mencatat salah satu wanita pengusaha sukses adalah Lydia, penjual kain ungu. Dia biasa saja. Tetapi Allah melihat hati daripada Maria. Allah memperhatikan hati daripada Maria, dan oleh karena kehendak daripada Allah, maka Allah memberikan kasih karunia menjadi sesuatu yang istimewa, menjadikan Maria alat bagi dia, alat bagi Allah untuk melahirkan seorang juru selamat umat manusia ini. Sehingga sekalipun dia berada dalam tekanan, persoalan yang tidak mudah, kecemasan, ketakutan meliputi dirinya, akhirnya dia berkata, "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bapak Ibu Saudara, di musim Natal ini mengingatkan kepada kita bagaimana saya dan saudara yang telah mendapatkan kasih karunia patut dan sudah semestinya mewarnai kehidupan kita dengan puji-pujian. Mewarnai kehidupan kita dengan puji-pujian. Karena ada banyak orang di sekitar kita, di luar sana, orang-orang yang sedang menghadapi tekanan, lalu meresponinya dengan luapan emosi, bukan dengan pujian, bukan dengan datang kepada Allah untuk memuliakan Allah, tetapi dengan luapan emosi yang sampai pada akhirnya membuat banyak orang mengalami persoalan yang tidak mudah, termasuk dirinya sendiri, terlalu banyak di sana. Mungkin sepanjang berapa tahun? 2020 sampai 2 tahun. Khususnya 2020-2021 bagaimana kita diperhadapkan dalam tekanan yang tidak mudah. Jokowi, presiden kita, memberitahukan kemungkinan besar PPKM sudah tidak akan lagi menjadi sebuah ketetapan. Karena masyarakat Indonesia semakin siap, kuat tahan menghadapi virus corona. Persentase yang positif itu terlalu kecil katanya. Jadi kemungkinan besar sudah bebas PPKM. Sepanjang sekian tahun kita menghadapi tekanan itu. Kita menghadapi persoalan itu. Dan ada banyak orang yang pada akhirnya mengundurkan diri dari sikap hidup yang memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, karena persoalan tekanan hidup yang dialami. Bapak Ibu Saudara, mari saya mengajak kita semua memiliki gaya hidup yang memuji Tuhan, apapun situasi yang kita hadapi. Mari itu menjadi bagian hidup kita dari hari ke hari. Kita memuliakan Tuhan dimanapun dan dalam situasi apapun. Kita mau memuji Tuhan. Kemarin saya katakan bukan tadi malam, tetapi dalam khotbah saya, betul-betul saudara, saya ingin mengajak kita memuji Tuhan. Makanya saya bersyukur panitia acara tadi malam melibatkan semua, mulai dari balita, karena tadi malam saya lihat ada yang kecil ya, sampai senior, lansia.
berlatih untuk memuji Tuhan. Dan ternyata hasilnya luar biasa. Saya menjadi terkejut karena ternyata ada potensi, ada karunia talenta yang luar biasa. Ada yang selama ini nggak tahu saya, ternyata ada yang bisa main apa itu? Harmonika. Ya toh, ada yang bisa main pukul-pukul apa itu? Galon gitu kan. Ya. Dan suaranya merdu-merdu tuh. Ya suaranya merdu-merdu ternyata. Yang jelek kan ketutup yang baik gitu kan. Gitu. Seperti saya ketutup yang bagus gitu ya. Saudara, saya mengajak kita memang benar-benar memuji Tuhan. Ya. Ya, saya sering kali mengatakan bahwa masker menjadi alat yang efektif untuk membuat kita berdiam diri, ya, tidak memuji Tuhan. Gitu. Jadi saya benar-benar tahun ini Bapak Ibu Saudara mengajak kita semua selalu memuji Tuhan. Seperti apapun tekanan kita, jangan meluapkan emosi ketika kita menghadapi berbagai tekanan. Mari kita bersama-sama menjadi umat Allah yang memuji Tuhan. Lalu sekali lagi saya ingin katakan bahwa walaupun itu tidak itu hanya sekedar bahasa. Saya kira kita orang Kristen harus lebih banyak menekankan haleluya, puji Tuhan daripada dengan bahasa yang lain. Ya, saya kira itu. Karena mereka pun tidak pernah mengatakan puji Tuhan haleluya, kecuali saya kenal dengan Pak Ras. Itu dia seringkali berkata puji Tuhan Pak Pendeta, haleluya Pak Pendeta, begitu ya. Sekalian pun hanya tata bahasa itu, hanya tata bahasa, tetapi ungkapan puji Tuhan haleluya itu harus menjadi prioritas. Saya pernah berkata kemarin, saudara tidak akan pernah dipenjarakan karena saudara tidak berkata alhamdulillah. Ini saya kira itu salah satu bentuk bagaimana kita meluapkan nyanyian pujian kita kepada Tuhan di hadapan bangsa-bangsa. Jadi saya mengajak kita sekali lagi, mari memuji Tuhan karena Allah memberikan kepada kita kasih karunia menjadi alat Tuhan siapapun kita. Siapapun kita. Allah menjadikan kita alatnya supaya Yesus yang adalah juru selamat itu didengar, ditangkap oleh banyak orang. Tuhan memberkati kita semua dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, menjadi pelaku-pelaku yang senantiasa memuji Tuhan kapanpun dan dalam situasi apapun. Amin. Tuhan memberkati. Mari tunduk kepala Bapak Ibu Saudara. Renungkan firman Tuhan. Maria yang berada dalam tekanan yang tidak mudah. Dia bisa dirajam. Dia menghadapi tekanan sosial masyarakat. Dia menghadapi kecemasan berkaitan hubungannya dengan Yusuf. Ketakutan. Dia mencemarkan keluarganya. Itu yang bergejolak terjadi dalam pikiran daripada Maria. Tetapi pada akhirnya ayat 46 dengan tegas mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira. Aku mau memuji Tuhan, kiranya itu menjadi tekad, komitmen, gaya hidup kita, mewarnai kehidupan kita. Pernyataan-pernyataan terpujilah nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kiranya itu menjadi warna kehidupan kita. Dan mari kita benar-benar secara harafiah memang, mari kita suka memuji Tuhan. Seperti apapun kualitas suara kita.
Mari kita menjadi orang-orang yang suka menyanyi, menjadi orang-orang yang suka memuji Tuhan. Karena betapa luar biasanya Tuhan memberikan kasih karunia kepada saya dan ibu bapak saudara. Kita menjadi orang-orang pilihan Allah, menjadi umat pilihan Allah. Sementara singer akan menyanyikan nyanyian responsif, Bapak Ibu Saudara ada kesempatan untuk berkomunikasi secara pribadi dengan Allah, dengan Tuhan kita. Berterima kasihlah karena saudara menjadi umat pilihan Allah. Itu sebuah kasih karunia, Bapak Ibu Saudara. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Bersyukurlah kepada Tuhan. Yesus, ku Siapakah cinta kita? Kau selalu, ku tinggikan, Tetapi ku Allah agungkan selamanya. dengan kasih-Nya telah memilih memberikan kasih karunia kepada saya dan ibu bapak saudara. Kau sungguh baik. Kita dipilih Yesus, untuk menjadi alat Tuhan. nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang Undang Bapak layak Ibu Saudara berdiri terima bersama-sama. Mari kita bersama-sama nyatakan lewat pujian kita. Kemuliaan Kau sungguh hanya baik. bagi Tuhan. Mari kita katakan bersama-sama, Yesus, Kau sungguh. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Memuji-Mu, Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. memuji-Mu ya Mau Tuhan. memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, Aku mau menyembah-Mu ya Tuhan. Aku ku selalu selalu mau menyembah Engkau. Kau yang Karena memang Engkau adalah Allah yang layak. Terima pujian, terima sembah bakti kami. Karena kasih karunia yang Engkau anugerahkan bagi kami. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Mari
kita katakan bersama-sama, ku mau memuji-Mu. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Kemuliaan bagi Tuhan. hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan, aku mau memuji-Mu. Aku mau selalu memuji Engkau. Ya Tuhan, aku mau menyembah-Mu. Aku mau selalu menyembah-Mu. Karena memang Engkau Tuhan yang layak menerima puji-pujian dari umat-Mu. Karena memang Engkau adalah Allah yang layak kami sembah. Kami mau memuji-Mu oleh karena kasih karunia yang Tuhan berikan untuk kami. Kami mau bersama-sama dengan Maria memuji, dan memuji Engkau. Jiwa kami memuliakan Engkau. Mampukan kami ya Roh Kudus, supaya kami bukan saja mendengar firman-Mu, tetapi kami melakukan dalam hidup kami, dalam semua musim yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada saat ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati. Ibadah pagi ini sudah selesai. Kita akan mengangkat pujian Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Yang mudah Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan ini dengan penuh sukacita. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Haleluya. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan tahun. Salam bagimu, salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan tahun. We wish you Merry Christmas. Jangan Bapak Ibu bersalam-salaman. Jangan Bapak Ibu bersalam-salaman. Katakan we wish you Merry Christmas. Selamat Hari Natal. Merry Christmas and happy. We wish you Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We bring to you and the King. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya ingin mengingatkan dan mengajak mendoakan supaya
perayaan Natal nanti sore juga berjalan dengan baik. Tuhan memberkati cuaca yang cerah dan kita hadir bersama-sama. Saya mengajak bagi Bapak Ibu Saudara yang benar-benar sehat, kecuali yang sakit, silakan hadir, tidak melalui Zoom. Ya, ini kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kecuali memang kondisi sakit, silakan di rumah. Tetapi bagi Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang sehat, silakan hadir dan jangan terlambat. Ya, jangan terlambat karena pasti kita akan menikmati rangkaian berkat Tuhan dari awal perayaan Natal itu berlangsung. Ya, jadi begitu. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dengan musim Natal dan kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan. Lalu saudara, saya ingin mengakhiri dengan ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara kita yang minggu ini diberkati dengan Tuhan umur panjang. Ya, di antaranya Bapak Wahyu Mulyono, kemudian Saudari Maria Natali, Saudari Arianti Putri Sipayung, masing-masing sama tanggal 25 tepat hari ini. Kemudian Saudara Yosia Kurniadi tanggal 28 Desember, Ibu Sugianti tanggal 29 Desember, dan Saudari Luciana Deborah, demikian juga Saudara Nathanael Saputra masing-masing tanggal 30. Apakah Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun minggu ini hadir? Silakan ke depan. Siapa? Oh, Kurniadi. Silakan. Oh iya, Kurniadi. Silakan Bu Yanti, Nathanael. Lalu yang berulang tahun pernikahan yang ke-24, 26 Desember nanti, besok pagi ya, Bapak Ibu Polma Norlela Rajaguguk. Bapak, silakan Bu Nur bersama Bapak hadir? Tidak? Oke. Ya, selamat ulang tahun teman-teman. Tuhan memberkati sehat dan panjang umur. Saya mengundang kita semua berdiri bersama-sama. Mari kita beri ucapan dengan nyanyian selamat ulang tahun kepada saudara kita ini. Padamu selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu untuk ku kenal. Selamat ulang tahun. Panjang umurnya. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Panjang umurnya. Panjang umurnya, panjang umurnya. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Mari tunduk kepala, kita berdoa mengakhiri kebaktian Natal kita pada pagi hari ini. Kami bersyukur atas berkat umur panjang Tuhan tambahkan kepada saudara-saudara kami terkasih, Bapak Wahyu Mulyono, Saudari Maria Natali, Saudari Arianti Putri Sipayung, Saudara Yosia Kurniadi, Ibu Sugianti, Saudari Luciana Deborah, Saudara Nathanael Saputra,
Biarlah mereka diberkati Tuhan dengan kesehatan, dan Tuhan menyertai langkah-langkah kehidupan mereka, berada dalam segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, dan mereka semakin setia mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mengucap syukur bersama dengan Bapak Ibu Nurlela yang berulang tahun pernikahan ke-24. Tuhan berkati suami istri ini, supaya terus semakin kuat dalam saling mengasihi, saling melengkapi, saling memberkati sebagai suami istri, menjadi berkat teladan bagi anak-anaknya, bahkan menjadi berkat teladan bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga bersama-sama secara khusus ingin berdoa untuk perayaan Natal di gereja Tuhan di tempat ini. Nanti sore jam 5. Mohon berkat penyertaan daripada Tuhan Yesus Kristus, supaya berjalan dengan lancar. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan mencurahkan berkat untuk kami semua umat-Mu. Dan Tuhan juga memberikan keamanan, baik di lingkungan gereja ini, di gereja-gereja Jakarta, kota Jakarta, bahkan secara nasional, supaya umat Tuhan boleh menikmati dan merayakan Natal dalam suasana gembira, dalam suasana sukacita, dalam suasana penuh dengan puji-pujian bagi Tuhan, dan bangsa ini semakin diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Ini doa syukur kami dan doa permohonan kami. Biarlah penyembahan bakti kami memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengakhiri kebaktian Natal bersama kita pada pagi hari ini. Mari atas perkenan Tuhan melanjutkan langkah-langkah kehidupan kita dengan tetap mengarahkan seluruh pandangan hidup kita, seluruh keberadaan hidup kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berdoa berkat damai sejahtera yang daripada Bapa, kasih karunia, rahmat di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dan pimpinan yang sempurna daripada Roh Kudus memberkati secara limpah kepada ibu, bapak, saudara, anak-anak, dan saya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat Natal. Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap langkah kehidupan kita, dan mari kita mewarnai hidup kita dengan puji-pujian. Kita pujikan Selamat Hari Natal. Silakan saling bersalam-salaman satu dengan yang lain dan katakan Selamat Natal. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan tahun. Salam bagimu, salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan tahun baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a
Merry Christmas and Happy God to the good we bring to you and your time. We wish you a Merry Christmas and Happy Merry Christmas. A Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Cek satu. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita ada sekolah minggu. Silakan anak-anak, Bapak Ibu dari kelas